Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, lihat bersama saya di 2 Korintus pasal yang kelima mulai ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Siapa kemah kediaman, tempat kediaman kita di bumi ini? Ya adalah tubuh kita. Suatu hari semua orang akan menghadapi namanya kematian. Dan sebelum kematian itu kita sekarang dipercayakan hidup. Dan tergantung hidup ini kita pakai untuk apa? Kita pakai untuk mikirin diri sendiri, kita pakai untuk berbuat jahat, atau kita pakai untuk menyenangkan Tuhan. Suatu hari kita semuanya akan dipanggil Tuhan masing-masing dengan kondisi yang berbeda-beda, dengan tanggung jawab yang berbeda-beda di hadapan Tuhan. Tergantung dari apa yang kita lakukan selama di muka bumi ini. Selama kita masih bernafas, artinya Tuhan masih percayakan hidup, kita harus pakai hidup ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena suatu hari kita nggak pakai tubuh ini. Tubuh ini selama dipercayakan sama kita, ya kita rawat dengan baik. Kita pelihara dengan baik. Kita jaga dengan baik karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Tetapi kita selama pakai tubuh ini, kita masih mengalami proses demi proses. Selama kita pakai kemah ini, kita itu selalu banyak mengalami penderitaan, mengalami tekanan. Karena kita masih tinggal di muka bumi ini. Makanya suatu hari ketika kemah ini sudah dibongkar, kita sediakan rumah yang abadi, kediaman yang abadi, pakai tubuh kemuliaan yang nggak merasakan sakit lagi, nggak merasakan penderitaan. Nah, selama di bumi ini kita persiapkan diri hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melakukan yang terbaik seperti yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Di ayat yang kedua perhatikan, selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh. Selama kita pakai tubuh ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Kita ingin tinggal bersama Tuhan. Kita tinggal di bumi ini sementara, Bapak Ibu. Ini tempat tinggal sementara. Kita latihan di sini. Kita diproses di sini. Kita dibentuk di sini. Banyak orang lebih mencintai dunia sehingga dia nggak mikirin kekekalan. Harusnya kita pikirin kekekalan, di sisi lain kita bertanggung jawab selama di muka bumi ini dengan perkara-perkara yang Tuhan percayakan sama kita. Jangan jadi orang mikirin dunia dan tidak butuh Tuhan. Jangan juga mikirin Tuhan sampai kamu males nggak bekerja. Itu juga salah. Kita harus balance. Kita juga jadi manusia rohani yang punya tanggung jawab pekerjaan jasmani. Kita melakukan aktivitas karena selama Tuhan percayakan tubuh ini kita juga harus bekerja. Kita harus tanggung jawab. Kalau suami ya bertanggung jawab cari nafkah buat istrinya. Kalau istri juga bertanggung jawab juga, anak-anak begitu pun juga. Apapun yang Tuhan percayakan sampai hari ini, apapun itu kita harus tanggung jawab. Bertanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita itu diciptakan masih pakai tubuh ini tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Tapi banyak orang lupa dengan tujuan akhirnya kemana, sehingga yang dipusatkan pada yang di dunia ini. Dia foya-foya, dia senang-senang, dia mikirin Tuhan, dia melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Dia pikir suatu hari dia akan tetap hidup. Dan beda tipis antara kehidupan dan kematian. Bisa kapan saja. Kalau kita lihat kejadian beberapa bulan yang lalu sepanjang tahun dari 2019 akhir sampai tahun 2021, kemarin kita lihat kejadian orang yang biasa baru ngobrol dengan kita, masih chat, nggak taunya sudah dipanggil Tuhan. Beda tipis antara kehidupan dan kematian. Jangan berpikir Bapak Ibu masih kekal abadi tinggal di dunia ini. Waktumu semuanya akan menanti penantian dijemput dengan Tuhan. Ya, selama kita tinggal di bumi ini, kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan lakukan dan Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Harusnya kita bertindak hati-hati. Kita melakukan apapun berhati-hati. Karena yang kita fokuskan hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Orang lupa selama tinggal di bumi bahwa dia harus mempermuliakan nama Tuhan melalui sikap, tindakan, dan perbuatannya. Tapi dipakai untuk menyenangkan dirinya sendiri, memuaskan ego dan hawa nafsunya. Tidak heran orang-orang model kayak begini selalu ketemu problem dan masalah. Dan hidupnya
pasti penuh dengan hawa nafsu, kedagingan, ego. Dan kita sampai hari ini harus fokus kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Perhatikan yang ketiga. Sebab dengan demikian kita berpakaian yang tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh beratnya tekanan. Selama kita pakai tubuh ini, kita tinggal di bumi ini, kita punya persoalan masing-masing yang berbeda, punya tekanan hidup yang berbeda-beda. Nah, kita seringkali ngeluh dan betapa beratnya tekanan hidup yang kita alami. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana ini ditelan oleh yang hidup. Nah, kalau kita mau hidup di dalam Kristus, kita harus membuang pakaian lama, kita mengenakan pakaian yang baru. Nah, suatu hari kita akan mengenakan pakaian baru kalau kita ketemu Tuhan, dipanggil Tuhan. Nah, kita akan bebas dari penderitaan ini. Selama kita di muka bumi ini, kita akan mengalami penderitaan. Selama kita pakai tubuh ini, kita akan mengalami tekanan, kita mengalami himpitan, kita akan mengalami persoalan. Justru dengan persoalan, tekanan hidup, masalah atau apapun juga yang kita hadapin, kita semakin cinta Tuhan. Harusnya semakin mengasihi Tuhan. Semakin kita jaga hati kita mau bersikap benar seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Karena kita mau sedang mempersiapkan kepada perjalanan hidup bertemu Tuhan kekal dan abadi, dan mengenakan manusia yang baru dengan tubuh penuh kemuliaan. Amin. Nah, selama tinggal di bumi ini, kita harus mengenakan pakaian yang baru, pakaian Kristus, pakaian kebenaran, pakaian kesucian. Makanya kita harus menanggalkan jubah yang lama. Kita kenakan manusia yang baru. Yang lama dibuang, ditinggalkan setelah ikut Tuhan. Baru kita kenakan manusia yang baru, kita yang sudah diperbarui. Kita berjalan terus setiap hari bersama Tuhan sampai kita dipanggil bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu, kematian itu bukan hal yang menakutkan bagi orang percaya. Karena waktu kita dipanggil dan mati bertemu dengan Tuhan, kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita memulai kehidupan yang baru bersama Tuhan. Bagi orang yang tidak kenal Tuhan, bagi orang berdosa, bagi orang yang tidak ngerti kebenaran, kematian adalah hal yang menakutkan. Karena apa? Menanti penderitaan. Kalau kita meninggal hari ini, kita akan bertemu Tuhan di Firdaus. Tetapi orang yang hidup dalam dosa, matinya ke bawah, kemana? Hades, tempat dunia orang mati, penampungan sementara. Suatu hari, dunia orang mati, itu Hades atau Seol akan dibuang ke Gehenna, ke lautan api, belerang, lautan api yang kekal. Nah, kita pilih hidup benar. Suatu hari kita akan bertemu Tuhan, kita akan melayani Tuhan, kita hidup benar. Mulai hari ini, kita mau komitmen mencintai dan menyenangkan Tuhan, dan kita mau jadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita menjadi inspirasi kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita lihat ayat yang kelima, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dengan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Makanya Tuhan sebelum panggil kita bertemu dengan kemuliaannya, bertemu dengan Dia di alam kekekalan, Tuhan sertain kita lewat rohnya, sebagai Roh Kudus sebagai jaminan, menuntun, membimbing, mengurapi, mengarahkan, membawa kita pada seluruh kebenaran, supaya hidup kita sedang yang masih ada dipercayakan hidup di bumi ini, dipersiapkan untuk sesuatu yang sifatnya kekal untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Selama kita tinggal di bumi, selama Bapak Ibu masih dengar firman ini, berarti engkau masih tinggal di bumi dan masih dipercayakan hidup, nafas hidup. Kalau menghadapi masalah, engkau meski tabah, meskipun sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Selama kita pakai tubuh ini, kita tuh memang masih struggle berjuang sama Tuhan. Karena keinginan tubuh ini maunya nggak dengar suara Tuhan, nggak mau nurut sama Tuhan. Keinginan daging kita ini nyeret jauh sama Tuhan. Tetapi keinginan manusia, roh kita pingin dekat dengan Tuhan. Karena semua yang diciptakan Tuhan punya kerinduan untuk dekat dengan Sang Penciptanya. Tetapi keinginan daging kita pinginnya jauh, melakukan dosa dan pelanggaran. Dan itu meski kita ngerti loh. Kalau kita pakai tubuh ini masih dikuasain daging untuk jauh sama Tuhan, kamu mesti sadar diri, bertobat, minta kekuatan Tuhan, jalan sama Tuhan. Karena kita nggak bisa ngikutin keinginan daging yang menyeret kita jauh tuh dalam dosa, jauh dalam Tuhan. Kita mau dekat sama Tuhan kalau kita ngikutin pimpinan Tuhan dengan melalui kebenaran firman-Nya. Ayat yang ke-7.
Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Kalau kita hari ini banyak orang, kalau yang sedang tertekan, sedang mengalami himpitan, kayak istri saya waktu itu sedang mengalami tekanan di 2017, 18, 19, 2020, 2021, tekanannya berat sekali. Istri saya sering tanya sama saya, katanya, kapan Tuhan Yesus datang? Kapan Tuhan Yesus datang? Sebenarnya dia ingin kenakan manusia yang baru, karena dia lelah dengan penderitaan yang dialami, dengan tekanan hidup yang dialami. Saya bilang, stop, kamu jangan ngomong kayak begitu. Kamu tanpa sadar, kamu sudah putus asa. Kamu fokus sama Tuhan. Dan sejak itu, setelah ngomong gitu, hidupnya mulai berubah. Ngomongnya udah mulai berubah. Mulai fokus pada kehendak Tuhan. Fokus pada merubah hati. Dan kita sampai hari ini kita ngalami pemulihan yang luar biasa. Bapak Ibu, kemarin meski dengerin khotbah saya, yang kemarin pagi, itu membuat hatimu semakin diubahkan Tuhan. Selama tinggal di bumi ini, kita akan mengalami proses, himpitan, tekanan, persoalan, hal yang ruwet, hal yang gak enak banget, tetapi ujungnya kita akan dibawa terus menantikan, berjalan, ngikutin kehendak Tuhan, menantikan kehidupan kekal untuk tinggal bersama Tuhan. Orang yang lagi stres, bingung, putus asa, sampai gak tahu jalan keluarnya, sampai pingin mati. Kenapa? Udah capek dan lelah dengan dunia ini. Dia pingin kenakan manusia yang baru, tubuh yang baru, kemuliaan. Tapi nggak begitu caranya. Kalau engkau menghadapi masalah, tekanan, himpitan, dan persoalan, kamu datang sama Tuhan. Itu adalah bagian yang Tuhan izinkan untuk meremukkan hatimu, untuk memproses hidupmu, untuk membawa hidup mengalami kemenangan, untuk hidup mengalami breakthrough dan terobosan, untuk merubah apa yang tidak benar di hadapan Tuhan di dalam dirimu. Hari ini kita bersyukur. Hari ini kita bersyukur selama Tuhan masih percayakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Artinya Tuhan masih mau bekerja lebih dahsyat lagi dalam kehidupan kita. Kita lihat ayat yang ke-10. Sebab kita semuanya harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Semua orang kita, saya pun akan duduk satu kursi menghadap tahta pengadilan Kristus. Bapak Ibu juga. Kita nggak bisa terluput dari hal ini. Semua orang harus menghadapi tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Kita akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya di hadapan Tuhan, di tahta pengadilan Kristus. Bapak Ibu, makanya hari ini kalau engkau lakukan segala sesuatu hal yang buruk, hal yang jelek secara sembunyi-sembunyi, jangan dipikir Tuhan nggak lihat, Tuhan nggak perhatikan. Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan. Justru kita meski bertindak benar, bersikap benar, sekalipun orang nggak lihat, pendetamu nggak lihat, gembalamu nggak lihat, kau harus hidup benar, hidup kudus, hidup suci, hidup penuh integritas, hidup penuh komitmen. Jangan kelihatan kalau pelayanan aja kudus suci, tapi setelah turun dari mimbar, setelah tidak pelayanan, kamu berzina. Karena saya menemukan beberapa orang yang terlibat banyak pelayanan, bahkan jadi hamba Tuhan, hidupnya dalam perzinahan, hidup dalam perselingkuhan, hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Dipikir Tuhan nggak tahu, Tuhan lihat. Tuhan itu perhatikan sampai ke detail-detailnya, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Bahkan isi hati di dalam kita, motivasi hati kita pun, suatu hari kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya kalau mau ikut Tuhan itu harus komitmen hidup benar, hidup lurus, hidup takut akan Tuhan, hidup ngikutin apa yang Tuhan mau, hidup ngikutin apa yang Tuhan inginkan, berjalan setiap hari dalam kekudusan, berjalan setiap hari dalam kesucian, ngikutin kehendak Tuhan, jalan maunya Tuhan, bukan jalan maunya kita. Nah ini harus kita komitmen dengan Tuhan. Selama kita tinggal di muka bumi ini, kita akan mengalami banyak goncangan, banyak masalah, banyak tekanan. Enjoy saja, jalani aja, nikmatin saja sama Tuhan. Karena tujuan kita sampai hari ini bukan hanya sekedar tinggal di bumi ini. Di bumi ini sementara. Kita akan hidup di dalam kekekalan. Dan sebelum kita hidup dalam kekekalan, kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita akan mempertanggungjawabkan semua hal yang kita perbuat dan kita lakukan. Makanya, semakin kita ngerti kebenaran, kita mau sikap bertindak hati-hati. Kita nggak mau bertindak sembrono. Kita nggak mau bertindak serampangan lagi. Kita tahu semua yang kita perbuat, semua yang kita lakukan, kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sekalipun itu satu huruf yang keluar dari mulut kita, perkataan kita, kata-kata kita pun, kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
Saya berdoa kita semakin hari semakin hidup benar, semakin hidup takut akan Tuhan, semakin hidup mengasihi Tuhan, semakin hidup mendedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan, semakin hidup nggak serampangan, nggak sembrono lagi. Kita bukan menjadi manusia duniawi yang ngejar kepuasan hawa nafsu dan daging. Kalau kita ingin ngejar dunia, dunia ini dikasih sama kita itu nggak akan pernah bisa memuaskan. Ada orang jatuh dalam dosa seks dan kejar seks, kumpul kebo, kawin lah, berzina, ganti pasangan bolak-balik, coba dipuaskan dengan seks. Seks tidak akan pernah memuaskan kehidupan kita. Justru seks itu seperti anjing ngejar ekornya, tidak pernah bisa dipuaskan sampai kapanpun juga. Justru kita harus bisa menaklukkan diri kita pada pusat kehendak Tuhan. Kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Kita hidup takut akan Tuhan. Kita hidup mengasihi dan mencintai Tuhan. Menomorsatukan lebih dari apapun juga. Karena kita mau ngejar apapun di muka bumi ini, tidak akan pernah bisa memuaskan. Beli mobil baru, beli rumah baru, apapun yang kita kerjakan lakukan, tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan kehidupan kita. Hanya Tuhan yang sanggup memuaskan seluruh kehidupan kita. Saya berdoa, kita mulai hari ini mulai komitmen hidup benar dan hidup takut akan Tuhan. Hidup hati-hati, bertindak nggak mau sembarangan, nggak sembrono. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau mempermuliakan nama Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Kita menjadi orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Dan kita mau fokus kepada hidup selama di muka bumi ini menjadi berkat, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan kita akan hidup kekal di langit yang baru dan bumi yang baru, memerintah selama-lamanya bersama Tuhan. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami meteraikan dengan darah anak domba Allah. Terus ajarin kami hidup fokus pada kekekalan, bukan yang masih ada di muka bumi ini. Ajarin kami untuk hidup menyenangkan hati-Mu, mempermuliakan Kau, hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Semakin hari semakin Kau dapati menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami meteraikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah, nempel dalam batin kami, dalam hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman ini jadi kehidupan, sehingga kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Persiapkan hati kami, persiapkan hidup kami, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Ajarin kami ngalami kemenangan dalam segala hal, dalam segala situasi kami bersikap benar, dan terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, Kamu berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengakuan. Terima kasih Tuhan. Buka matanya sebentar. Siapa yang ingin datang ibadah, ingin ngalami Tuhan, pingin ketemu Tuhan. HP-mu meski di silent dulu. Kita meski respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Amin. Dari kerinduan Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu pingin ketemu Tuhan, bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi engkau pingin ketemu Tuhan. Nah, Tuhan akan manifestasikan kuasanya. Amin. Tutup matamu. I just want to praise you. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your
just want to praise you. I just want to praise you. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus. Di ruangan sebelah aku berdoa ada pengurapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah dalam nama Yesus Kristus. Repoko sendono motoko robota papa nementere bete bebeke neme pipiana mata. Inna mata karala basyente beke nemoto. Inno motoko rono moto. Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini. Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun in Jesus name. Terus pengurapan itu semakin kuat jamah dan urapi, bahwa mereka mengalami pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Ada beberapa orang sedang dijamah. Aku berdoa. Ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Agar ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan, hari ini sedang Tuhan sedang menjamah-Mu. Maka rabasekene mende bikene mende imende bikene mende pipi namata. Sembah Dia. Mulai sembah Dia. Semakin kuat. Makirobotokon. Seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Makarabashanda makana mate kene bete. Imekere bete bebe kene bebe. Ini bagian-Mu Tuhan, Engkau sedang menjamah umat-Mu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. I just want to praise You. Lift my hand. I love You. You are everything to me, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, Most High. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Biar pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon me. Come breathe upon me.
breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus, I adore your holy name. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I